Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN11 channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengelola tim di akhir musim agar di musim berikutnya tim kita bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang. Oke guys, jadi setelah musim lalu tim saya sukses meraih quadruple, musim ini tim saya gagal mempertahankan Trophy Cup dan juga trofi Liga Champion. Tapi alhamdulillah kemarin tim saya sudah dipastikan juara setelah menundukkan Rhein SP di pertemuan kedua, dan akhirnya tim saya kembali mempertahankan gelar juara Liga untuk yang ke-8 kalinya secara beruntun. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN11 channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Tapi sebelum kita membahas bagaimana cara mengelola tim di akhir musim, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat highlight pertandingan antara NUM FC versus FC Buteng di babak final Liga Champion musim ini, di mana FC Buteng harus kembali tertunduk setelah dikalahkan NUM FC dengan skor tipis 3-2. Oke guys, jadi di musim ini tim saya FC Buteng akhirnya berhasil lolos ke babak final dengan susah payah setelah menyingkirkan salah satu tim tangguh dengan agregat 4-2 di babak semifinal dan lolos ke final Liga Champion untuk yang kelima kalinya secara beruntun. Dan di babak final tim saya FC Buteng kembali dipertemukan dengan lawan yang lebih sulit, yaitu NUM FC, tim asal Thailand. Mereka memiliki kualitas mutu yang jauh lebih tinggi dari tim saya, di mana NUM FC memiliki kualitas mutu di angka 139,3% berbanding 112% milik FC Buteng, dan mereka jelas difavoritkan untuk juara guys. Tapi meskipun tidak diunggulkan, FC Buteng berhasil memberikan perlawanan yang sangat sengit. Sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-15 melalui serangan balik cepat, FC Buteng dengan cepat membalas gol penyama kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-19 melalui kaki David Beckham. Tapi sayang sekali NUM FC kembali menggandakan kedudukan di menit ke-30 setelah pemain bertahan FC Buteng gagal menghentikan pergerakan Leiva di dalam kotak penalti. Dan akhirnya dia kembali mencetak gol keduanya di menit ke-61 untuk membawa NUM FC memimpin 3-1 dan sempat membuat pemain FC Buteng frustasi guys. FC Buteng baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-88 setelah pemain NUM FC melakukan pelanggaran keras terhadap pemain FC Buteng. Mbappe yang ditugaskan menjadi penendang bebas tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Tembakannya masuk ke gawang NUM FC dan membuat skor berubah menjadi 3-2. FC Buteng nyaris saja bisa menyamakan kedudukan di menit ke-89 setelah David Beckham mencetak gol di penghujung laga. Tapi sayang sekali gol David Beckham dianulir oleh wasit karena VR melihat ada potensi offside. Pertandingan pun berakhir untuk kemenangan NUM FC dengan skor tipis 3-2. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung tim saya di babak final Liga Champion musim ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Coach Repi, Simone, Samurai, kemudian Aiman, Iwang, J. Wolulas, Fofoki, Bang Ari, Oscar, Torres, Joko Suarsono, Reflex, Alzain, Romal, Rijal, Bang Pai, Nevo, Leon, Ahmed, Yamin, Satria, Fadillah, Almizan, Septian, Kevin Moy, Irgiansyah, dan Coach Ken Gunners. Terima kasih atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman sekabupaten, se-RT apa lebih banyak nih guys, sekabupaten apa sekecamatan nih, tim saya berhasil mengimbangi lawan di babak final dengan skor tipis 3-2. Oke guys, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap semoga teman-teman bisa meraih hasil bagus dan semoga teman-teman bisa selalu meraih gelar juara. Oke, jadi musim ini tim saya hanya bisa mempertahankan trofi Liga, sementara sisanya hanya jadi runner up saja guys. Jadi untuk menyambut musim baru hari ini
Saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengelola tim di akhir musim agar di musim berikutnya kita bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang. Kenapa saya bilang seimbang? Karena tidak ada yang mudah di top 11. Cara ini sebenarnya sudah pernah saya bahas guys, tapi sudah cukup lama, jadi hari ini saya akan kembali membahasnya lagi. Tapi seperti biasa, sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini, dan saya harap pendapat dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman lain yang kebetulan membacanya. Terima kasih. Oke guys, kebetulan hari ini kita sudah berada tepat di akhir musim dan besok sudah masuk awal musim, tapi seperti biasa mungkin akan ada maintenance terlebih dahulu yang akan membuat game Top 11 tidak bisa dibuka selama beberapa jam ke depan. Jadi buat teman-teman yang baru bermain Top 11 jangan heran ya guys, karena situasi ini sudah berlangsung sejak lama. Oke guys, jadi biasanya di akhir musim seperti ini saya selalu melakukan ritual khusus untuk menyambut musim baru. Tapi usahakan buat teman-teman yang tertarik dengan cara ini, kamu bisa mulai terapkan cara yang akan saya lakukan hari ini juga tepat di akhir musim. Dan pastikan juga hari ini sudah tidak ada jadwal pertandingan lagi guys. Nah, barangkali ada yang bertanya, "Bang, itu tim Abang juga masih ada jadwal pertandingan, Bang. Kenapa langsung diterapkan caranya, Bang?" Oke, jadi alasan saya kenapa langsung menerapkan strategi akhir musim hari ini yaitu karena jadwal pertandingan terakhir tim saya di Liga sudah tidak terlalu menentukan lagi guys. Apapun hasilnya tim saya sudah dipastikan juara, dan untuk pertandingan asosiasi juga sama, tim saya sudah dipastikan gagal naik divisi. Untuk itu semua pertandingan hari ini sudah tidak terlalu penting untuk tim saya guys. Jadi seperti itu alasannya. Oke, langsung saja. Jadi hal pertama yang biasa saya lakukan di akhir musim yaitu menjual pemain negatif yang ada di susunan tim inti, entah itu pemain bintang maupun pemain biasa. Jadi barangkali ada yang bertanya, "Bang, pemain negatif itu seperti apa, Bang?" Oke, jadi pemain negatif menurut saya yaitu pemain yang kita dapatkan dari event, kemudian pemain yang kita beli dari lelang, dan pemain yang kita datangkan dari akademi remaja tapi performanya biasa saja. Ya, performanya biasa saja guys, ketika diturunkan dari menit awal maupun di babak kedua. Jadi pemain-pemain tersebut tidak memberikan kontribusi yang bagus untuk tim kita guys. Dan cara melihat pemain negatif cukup mudah. Pertama, kamu bisa masuk ke menu pasukan. Nah, di sini kita bisa cek statistik dan performa pemain inti yang kamu miliki, dan kamu bisa pantau juga pemain mana saja yang punya kontribusi bagus serta pemain mana saja yang tidak memberikan kontribusi sama sekali. Contoh, di sini kita bisa cek statistik pemain inti yang saya miliki mulai dari posisi penjaga gawang sampai posisi striker. Di posisi penjaga gawang, saya menempatkan Gianluigi Buffon. Musim ini dia memberikan kontribusi yang apik di bawah Mister Gawang FC Buteng dengan catatan 7 kali menjadi man of the match pertandingan, dan dia juga meraih banyak clean sheet di semua kompetisi musim ini. Jadi Buffon tetap akan bertahan di musim selanjutnya. Sedangkan untuk ketiga center back yang saya tempatkan, mereka bermain kurang maksimal musim ini, apalagi Gerard Pique. Dia adalah pemain rekrutan termahal yang saya datangkan musim ini, di mana dia saya dapatkan dari event banjir clean sheet musim ini. Dan performanya ternyata di luar ekspektasi. Performa Gerard Pique bisa dibilang tidak cukup bagus. Jadi dia adalah pemain negatif yang hanya akan menjadi beban untuk tim saya di musim selanjutnya. Jadi saya harus melepasnya di akhir musim ini guys. Dan saya akan mempertahankan dua center back yang saya miliki, yaitu John Terry dan juga Niklas Sule. Dia adalah kedua pemain didikan saya sendiri. Nah, yang membuat saya cukup dilema musim ini ada di area tengah guys, dimana semua pemain memberikan kontribusi yang luar biasa dengan sumbangan gol dan juga asisnya. Tapi keputusan harus saya buat musim ini, dimana kita lihat Kante harus hengkang karena performanya dalam beberapa pertandingan terakhir tidak cukup bagus, apalagi ketika menghadapi tim lawan yang punya kualitas lebih tinggi. Dia sering sekali kehilangan konsentrasi. Dan saya juga akan menjual beberapa pemain muda lagi yang tidak punya potensi bagus untuk jangka panjang. Jadi saya harus melepas mereka agar nantinya dia bisa mendapat kesempatan bermain yang lebih banyak di klub barunya guys. Oke, setelah saya menjual 4 pemain, sekarang kita bisa memberikan waktu istirahat yang lebih banyak untuk pemain-pemain bintang yang kita miliki, terutama pemain didikan sendiri. Biarkan pemain-pemain tersebut istirahat, dan pemain inti akan diganti oleh pemain lapis kedua atau pemain cadangan saja guys. Jadi di akhir musim ini saya akan menempatkan pemain lapis kedua, sedangkan beberapa pemain bintang yang saya miliki akan menjadi penghangat bangku cadangan untuk sementara. Jadi usahakan kamu hanya menyisakan maksimal 7 pemain bintang 6 ke atas di susunan tim inti yang kamu miliki. Itu pun pemain didikan sendiri guys. Jadi usahakan pemain yang pernah kita latih secara individu dan performanya terlihat bagus, statistiknya luar biasa sepanjang musim ini. Saran saya jangan sampai dilepas, jangan sampai guys, pertahankan pemain-pemain tersebut untuk jangka panjang ke depannya.
Oh ya, jadi pemain yang didapatkan dari event meskipun kualitasnya tinggi biasanya hanya akan saya pertahankan semusim saja guys. Jadi meskipun itu adalah keputusan yang cukup sulit, cukup berat, tapi di akhir musim saya tetap akan menjualnya. Karena jika dipertahankan biasanya pemain dari event akan menjadi beban di musim berikutnya guys. Tapi kembali pada teman-teman semua, terserah mau menjualnya atau tetap mempertahankannya, saya tidak bisa memaksa. Keputusan ada di tangan teman-teman semua. Tapi itu yang biasanya saya lakukan di setiap akhir musim. Nah, setelah kita menjual beberapa pemain negatif dan mengganti susunan tim inti dengan pemain lapis kedua, sekarang teman-teman perhatikan berapa kualitas keseluruhan tim kamu setelah kamu melakukan perubahan guys. Usahakan kualitasnya jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi. Kalau saya biasanya akan membuat kualitas mutu keseluruhan tim saya di angka minimal 60% dan maksimal 70% di akhir musim. Nah, setelah memastikan kualitas mutu tim kita sudah berubah di angka 60%-an, hal terakhir yang biasanya saya lakukan yaitu mendatangkan pemain bintang 3 yang usianya tua. Jadi saya akan membeli pemain dari lelang yang usianya sudah 30 tahunan untuk mengisi skuad yang kosong selepas saya menjual beberapa pemain muda guys. Cara ini saya lakukan bukan tanpa alasan. Jadi saya sudah menganalisa bahwa ternyata akun Top Eleven yang sudah lama tidak aktif rata-rata diisi oleh pemain tua bintang 3 dan lawannya kurang lebih sama. Jadi ada kemungkinan jika kita menerapkan strategi serupa kita bisa menemukan lawan yang cukup seimbang di musim selanjutnya guys. Dan cara ini sudah saya lakukan cukup lama guys, dimana tim saya rata-rata meraih 1 trofi di setiap musimnya. Atau jika teman-teman sudah memahami cara bermain Top Eleven yang baik dan benar, bukan tidak mungkin teman-teman bisa meraih banyak trofi di setiap musimnya. Tapi saya ingatkan lagi bahwa saya tidak menjamin cara yang akan saya lakukan bisa 100% efektif untuk semua akun. Karena setelah saya membagikan cara ini, otomatis banyak teman-teman yang akan menirunya dan akan membuat banyak orang melakukan hal yang sama. Dan itu salah satu faktor yang akan membuat strategi akhir musim ini menjadi kurang efektif lagi. Karena setelah mereka menerapkan strategi seperti ini, mereka biasanya akan langsung meningkatkan kualitas timnya di awal musim dan itu akan membuat persaingan kembali sengit lagi. Nah, buat yang bertanya, Bang, lalu setelah kita melakukan cara ini, kapan kita harus menempatkan pemain inti, Bang? Oke, jadi kamu bisa langsung menempatkan pemain inti kamu di hari pertama dan kedua awal musim, tapi setelah 2 pertandingan di Cup, kamu bisa kembali mencadangkan pemain inti kamu sampai kompetisi liga dibuka. Nah, setelah liga dibuka, kamu bisa mulai menempatkan pemain inti yang kamu miliki dan kamu bisa mulai memperkuat tim kamu di hari ketiga awal musim. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NN Top Eleven. Terima kasih buat partnership NN Top Eleven yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.